Turut menyebut bahwa lubang tersebut sebagai jalan pintas yang konon digunakan Sunan Gunung Jati untuk tembus menuju ke Mekah. Cuman pada saat-saat ini, pada kesini, pada mikir, oh ada zat selain daripada Allah. Jadi ya kembali ke pola pikir manusianya. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali digemparkan oleh sebuah video yang memperlihatkan penampakan lubang misterius di kawasan wisata religi di Cirebon, Jawa Barat, yang disinyalir kawasan Makam Sunan Gunung Jati. Dalam rekaman yang diunggah, tampak seorang pria yang diduga pemandu lokal atau penjaga situs sedang menjelaskan kepada para peziarah tentang lubang yang dipagari besi. Di dalamnya terdapat bongkahan batu besar. Ia pun turut menyebut bahwa lubang tersebut sebagai jalan pintas yang konon digunakan Sunan Gunung Jati untuk tembus menuju ke Mekah. Sunan Gunung Jati itu kalau mau ke Mekah lewatnya pakai jalur tersebut. Lewat mana? Di foto aja nggak apa-apa. Sunan Gunung Jati ini menguatkan dirinya ataupun bermediasi dengan kekuatan semesta melalui jalur langit dan menembus ke bumi. Ini mempersatukan ya energi kekuatan ilmunya ini dari tempat yang memang di situ suatu bentuk yang disakralkan oleh beliau, dan di situ mendapatkan wahyu langit yang memang di situ dipercaya oleh beliau sampai di tanah itu menembus energinya. Sebenarnya energi di lubang itu menembus ke Mekah. Selain kisah tentang lubang misterius yang disebut sebagai jalan pintas menuju Mekah, kawasan Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon juga menyimpan satu lagi elemen yang syarat makna spiritual, yakni batu penolak bala. Batu tersebut dipercaya masyarakat memiliki kekuatan untuk melindungi dan menangkis segala bentuk bencana maupun musibah. Keyakinan itu membuat batu penolak bala menjadi salah satu titik ziarah yang paling diminati karena diyakini membawa keberkahan bagi siapa saja yang datang berdoa di makam sang wali. Tidak ada alasan untuk mempercayai itu, dan orang-orang bodoh yang mempercayai itu. Bahkan datang buat ritual di sana, ibadah di sana, ambil barokah. Saya berharap ya kemudian para alim ulama, ajengan, kiai-kiai untuk turun berdakwah ke sana, menyelamatkan iman daripada umat Islam ya, supaya tidak terjatuh dalam pembodohan dan hilangnya tauhid dan datangnya kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin para orang-orang sebelumnya melakukan pada rute yang benar, pada jalur yang benar. Cuman pada saat-saat ini, pada kesini, pada mikir, oh ada zat selain daripada Allah. Jadi ya kembali ke pola pikir manusianya. Goa Safarwadi yang diklaim tembus jalan menuju Mekah. Selain kisah lubang yang diduga berada di kompleks makam Sunan Gunung Jati yang viral disebut sebagai jalan pintas menuju Mekah, masyarakat Tasikmalaya, Jawa Barat juga pernah dihebohkan oleh mitos Goa Safarwadi. Goa ini sempat dipercaya memiliki lorong gaib yang juga bisa menembus langsung ke tanah suci. Namun klaim tentang lorong yang bisa ditembus secara fisik ke tanah suci itu ditegaskan tidak benar. Hal itu hanya mungkin terjadi bagi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki mukjizat, bukan bagi orang biasa. Kini, lorong yang dulu disebut-sebut sebagai jalan menuju Mekah sudah ditutup dengan pagar besi.
Penutupan itu dilakukan karena pernah ada pengunjung yang nekat mencoba masuk berharap bisa menembus ke tanah suci, namun justru tersangkut dan hampir menjadi korban. Ya kalau awal-awalnya ya dulu itu bekas para wali, yang kemarin viral itu masalah. Ya enggak lah, enggak benar. Cuma itu mah ini aja bekas para wali. Kalau wali mah bisa dulu gitu. Kalau kita mah orang-orang biasa gitu, kita manusia-manusia biasa. Iya, tidak bisa. Yang dinamakan atau yang dibilang jalan ke Mekah yang ada di dalam goa itu mungkin termasuk waliullah Syekh Haji Ilmu Muhyi yang ada di makam ini. Ini jatuhnya udah apa ya, musyrik kali ya. Lagi juga mana ada masuk goa sini langsung nembus-nembus di Mekah tuh nggak masuk akal. Buatan itu nggak masuk akal. Kenapa? Itu mohon maaf sekali lagi itu takutnya pembodohan pada masyarakat umum. Kesian bagi masyarakat yang nggak tahu, kesian bagi masyarakat yang mau benar-benar pengen haji, dapat angin sorge, angin seger, masuk gua sini bisa langsung ke Mekah. Nah itu kesian. Tolong buat oknum-oknum ya tolonglah jangan bodohin masyarakat lah. Ziarah Sunan Muria, Mandala Shoji ikhtiar sembuh melalui air berkah Sang Wali. Tidak hanya kisah lubang di Cirebon yang viral, perjalanan religi para figur publik juga kerap menjadi sorotan. Salah satunya adalah Mandala Shoji yang pernah diliput tim Silet saat melakukan ziarah ke makam Sunan Muria di Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan menuju puncak Gunung Muria bukanlah hal mudah. Peziarah harus menapaki ratusan hingga hampir 1.000 anak tangga yang terjal dan melelahkan. Mandala pun mencoba air gentong keramat yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi para peziarah. Air ini diyakini masyarakat sebagai air syifa atau air obat yang konon tidak pernah kering. Keyakinan yang melekat begitu kuat menyebutkan bahwa air tersebut mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mencerdaskan otak, hingga membawa keberkahan bagi siapa saja yang meminumnya atau sekedar membasuh muka dengan air tersebut. Ini sekarang kita udah sampai di Sunan Muria. Ya Masya Allah ini tempatnya. Ukirannya keren banget, dari jati semuanya ya. Ini makamnya pun pas di depan kita itu cuma lagi penuh, banyak orang kirim doa di sana. Masya Allah ya, ini suasana khusyuk banget ya. Ya dan dingin di sini. Ya. Alhamdulillah ini kita ketemu ada namanya air gentong peninggalan Sunan Muria, menyembuhkan berbagai macam penyakit, terus hajat juga keinginan kita insya Allah dikabulkan, katanya seperti itu. Mungkin nanti bisa nanya juga ya sedikit ya. Buat apa mukanya dilap gitu? Biar berkah. Awet muda ya? Awet muda. Iya. Ya. Punya hajat apa itu? Hajat sehat selalu. Sehat selalu ya. Pak khasiatnya untuk apa Pak? Khasiatnya? Semua penyakit. Insya Allah ya, jerawat gitu bisa sembuh juga Pak? Insya Allah ya. Buat muka bisa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Biar seger ya Pak? Iya. Tuh, seger banget. Jadi bisa biar tambah awet muda. Amin. Udah sehat. Lancar usaha semua. Amin. Keluarga. Ya, amin. Panjang umur. Amin.